Saat ini kami sudah berada di Polres Purworejo untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan terbaru dari kasus laka tragis yang terjadi di Purworejo. Informasi terbaru yang kami dapatkan ini baru saja korban jiwa bertambah satu lagi sehingga total ini sudah ada 12 korban jiwa. Saat ini kami akan bertemu dengan Kapolres Purworejo, AKBP Andri Agustiano untuk mengetahui faktanya. Kita temukan faktanya. Selamat siang, Pak Kapolres. Selamat siang, Mbak. Saya Tanti dari Fakta TV One. Pak, kami ingin mengetahui lebih lanjut pendalaman ya atau penyidikan terbaru seperti apa perkembangan dari kasus laka Purworejo ini. Ya, baik. Jadi perkembangan terbaru kemarin sudah dilakukan olah TKP. Tim dari unit laka Polres Purworejo, kemudian dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng, dan dari Korlantas Polri. Dan kami tadi pagi kami sudah melakukan gelar perkara sehingga meningkatkan status dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Demikian. Seperti apa Pak perkembangan atau temuan-temuan yang ditemukan oleh pihak kepolisian? Ya, untuk perkembangan masih seperti kemarin, masih berdasarkan keterangan saksi-saksi dan nanti keterangan ahli yang kita minta terkait dengan spesifik analisis teknis terkait kendaraan setelah proses penyidikan dimulai. Pak, ini informasi yang kami dapatkan terbaru bertambah satu lagi korban jiwa. Artinya sekarang sudah ada 12. Apakah ini betul, Pak? Betul. Tadi pagi saya mendapatkan informasi berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sarjito di Jogja. Karena kemarin dirujuk ke sana. Sopir mengalami drop kondisi, kemudian dirujuk ke sana kemarin pagi, dan tadi pagi dapat informasi bahwa sopir meninggal dunia. Oke, artinya sopir dari truk ini ya? Dari truk yang itu, baru saja meninggal dunia. Apa penyebab kematiannya, Pak? Penyebab kematian berdasarkan keterangan dokter, tensi turun, kemudian juga ada dari bagian dada, kemudian mengeluarkan muntah darah. Pak, ini kalau kita lihat di belakang kita ini kan sudah ada bangkai kendaraan ya dari peristiwa laka kemarin. Ini kalau saya lihat kondisinya ini begitu ringsek ya Pak, sudah tidak berbentuk begitu angkotnya ini. Saya ingin tahu Pak, sebetulnya ada berapa orang yang ada di dalam angkot ini? Kalau berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, itu ada kurang lebih 14 orang, Mbak, dalam angkot orang. Ya. 14 orang. Bersama supir 14 orang yang di dalam angkot. Kalau ketika di TKP sendiri Pak, pasca kejadian, apakah semua korban ini ditemukan masih berada di dalam angkot atau bagaimana Pak kondisinya? Pada saat itu sudah kondisinya di luar angkot, ada yang di bawah, di dalam, dari tumpukan-tumpukan kendaraan yang sudah rusak ini. Di dalam tumpukan kendaraan pun betul. Masih ada korban masih pada ada saat di bawahnya waktu itu. Oh, di bawahnya juga ada ya. Pak, ini juga kalau kita lihat ya, truk ini kan bermuatan pasir. Apakah kemudian di dalam angkot ini juga ditemukan pasir-pasir yang sempat terjatuh dari betul Mbak. Pada saat itu karena memang kan berdasarkan olah TKP, kondisi dari truk itu bagian sebelah kirinya yang menyerempet angkot, kemudian angkotnya terguling dan truknya juga menimpa bagian dari angkot sehingga menimpa. Iya, bagian sebelah kirinya kan bisa dilihat itu banyak pasir yang akhirnya menimpa dari jenazah-jenazah tersebut. Kondisi angkot juga pada saat itu ketika terserempet itu kan di situ kalau kita lihat juga sempat ada pembatas jalan yang rusak, kemudian ada rumah juga yang rusak. Itu juga ikut menimpa angkot ini atau seperti apa? Ya, pastinya tentunya Pak. Tentunya rumah itu lebih diakibatkan karena truk yang menabrak rumah sehingga rumah itu rusak. Boleh kita bergeser ke truk ini Pak, karena saya juga punya sejumlah pertanyaan ya. Ini kalau kita lihat Pak, di bagian depan juga ini menjadi bagian yang paling hancur ya dari truk ini. Ini kenapa bisa sampai hancur ini? Itu tadi diakibatkan karena yang pertama dia membentur bagian samping ya, bagian sampingnya menyenggol dari truk, angkot, kemudian angkotnya terguling dan
Setelah itu tidak bisa mengendalikan kendaraan sehingga akhirnya oleng ke kiri dan menabrak angkot kembali dan rumah. Jadi angkotnya tertimpa bagian kiri daripada truknya, Mbak. Oh, bagian sininya, Pak? Iya, betul. Di sini ya? Iya. Berarti Dari di sini bagian, sampai ke belakang sini. oh bukan di bagian supir ya, Iya. berarti di bagian kirinya sini ya. Ini yang menimpa angkot ya? Iya. Oke, Pak. Dengan kerusakan yang sebesar ini, seperti apa sih sebetulnya kecepatan truk itu pada saat itu? Kalau itu nanti ada keterangan ahli yang bisa menjelaskan terkait dengan itu. Tentang analisis bagaimana kecepatan dan lain-lain, kita tunggu keterangan dari ahli. Termasuk juga penyebab dari kecelakaan ini. Betul. Itu apa, Pak, penyebabnya? Betul. Masih dalam proses ini, Mbak, penyidikan ya. Nanti kan apabila sudah lengkap semua alat bukti yang dikumpulkan baru nanti bisa disimpulkan. Yang beredar, informasi yang beredar di masyarakat, ini kan laka ini terjadi akibat adanya remblong. Kalau teman dari polisi sendiri seperti apa? Apakah ini bisa dikonfirmasi? Belum bisa dikonfirmasi. Kembali lagi saya sampaikan bahwa nanti yang menyatakan itu bagaimana spesifikasi teknis dari rem itu nanti ahli. Termasuk muatan yang dibawa oleh truk ini, apakah bisa juga dikonfirmasi apakah ini overloading begitu muatan pasirnya? Ya, nanti kita lihat, Mbak ya. Kita lihat apakah memang bak truk ini sesuai dengan yang dibuat oleh pabrikannya atau mungkin sudah dimodifikasi oleh entah itu siapa, ya kan? Nah, nanti akan kita lihat. Itu masih didalami, tapi saya pengen tahu, Pak, sebetulnya profiling dari truk ini. Ini sebetulnya truk dari mana, Pak? Dan kemudian dari perusahaan apa? Dia pada saat itu bergerak dari mana ke mana? Itu kami belum mendalami. Nah, sedang dalam proses penyelidikan terkait dengan ini truk dari mana, kemudian yang pemiliknya siapa. Nanti dalam proses penyelidikan akan kami dalami. Tapi yang jelas dia dari arah Jogja menuju ke Purworejo mengangkut angkutan pasir seperti itu. Iya, mengangkut pasir. Mengangkut pasir ya. Pada saat berangkat dari Magelang atau dari Jogja begitu ya, menuju ke Purworejo, ini sudahkah mendapatkan keterangan pada saat itu pasirnya seberapa tingginya mungkin dari saksi-saksi yang ada di situ? Belum. Karena pada saat akan kami konfirmasi ke supir, tapi ternyata supir meninggal dunia sehingga tidak bisa dikonfirmasi. Betul tadi informasinya kalau sopir truk ini telah meninggal dunia, artinya saat ini penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian juga akan menuju ke perusahaan pemilik truk ini atau pihak yang memiliki truk ini. Nanti kita lihat berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, nanti kita lihat. Berarti belum ada konfirmasi apakah ini dimiliki suatu perusahaan tertentu atau perseorangan? Belum ada. Kalau misalkan sudah terbukti ya, sudah diketahui siapa pemiliknya atau perusahaan yang memilikinya, kemudian terbukti adanya overloading muatan atau kemudian tidak laik begitu kendaraan ini, apakah akan ada sanksi yang diberikan pihak kepolisian? Ya, nanti kita lihat berdasarkan hasil penyidikan ya, Mbak. Saya tidak mau berasumsi, ya kan? Kita berdasarkan fakta hukum dan hasil penyidikan saja nanti. Terima kasih banyak Pak Kapolres atas waktunya. Terima kasih. Perkembangan terbaru kasus laka maut yang melibatkan truk pasir dan angkot. Informasi yang kami temukan korban jiwa bertambah 1, yakni sang sopir truk. Kini total ada 12 korban jiwa dalam kasus ini. Di lokasi kejadian pun warga masih menemukan beberapa bagian tubuh korban yang masih tertinggal. Hingga kini belum diketahui pasti apa penyebab dari kecelakaan ini. Apakah benar karena remblong atau ada sebab lain? Pihak kepolisian masih terus melakukan penyidikan dalam kasus ini. Peristiwa ini sangat tragis karena seluruh korban yang ada di dalam angkot merupakan rombongan guru dari SD Islam Asy-Syafi'iyah Magelang yang akan pergi melakukan taksiyah. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.